おいおいおい、上に上がりゃ関係ねえ。おいおいおい、何ボケっとしてた。おいおいおい、たまには目立たせていただきます。おいおいおいおいおい。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erawati Abdara. Di sini saya bersama teman saya Tommy Alkhori Aji akan mempresentasikan materi mengenai dasar-dasar manajemen keuangan dan fungsi manajemen keuangan dalam bank. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu apa belum manajemen keuangan itu apa sih? Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan tentang perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva atau aset yang dimiliki perusahaan untuk tujuan yang menyeluruh. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan manajemen keuangan itu berkutat pada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana cara bank atau perusahaan memperoleh dana. Yang kedua adalah bagaimana cara mengelola dana tersebut sehingga bisa mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengelola aktiva atau aset yang dimiliki perusahaan dengan efektif dan efisien. Dalam praktiknya, bidang keuangan dalam manajemen keuangan ada 2 macam. Yang pertama ada financial service, yaitu sebuah bidang keuangan yang berhubungan dengan pembuatan desain dan konsultasi produk finansial, baik berupa perorangan, bisnis maupun pemerintah. Yang kedua ada managerial finance, yaitu berkaitan dengan tugas-tugas manajer keuangan, yang meliputi penyusunan budget, peramalan keuangan, manajemen kas, administrasi kredit, mencari dana, dan melakukan investasi. Yang selanjutnya adalah tujuan perusahaan. Perusahaan memiliki tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, sebenarnya beberapa tujuan dari suatu perusahaan atau bank itu sama saja, yaitu berkutat di sekitar yang pertama adalah memaksimalkan nilai perusahaan, yang kedua adalah memaksimalkan laba perusahaan, yang ketiga adalah mensejahterakan stakeholder, yang keempat menciptakan citra perusahaan, dan yang kelima adalah meningkatkan tanggung jawab sosial. Memaksimalkan nilai perusahaan. Tugas manajer keuangan dalam memaksimalkan nilai bank atau perusahaan adalah memaksimalkan nilai saham. Jadi apabila nilai saham itu baik, maka nilai perusahaan tersebut juga akan baik. Yang kedua adalah apabila nilai perusahaan itu sudah baik, maka laba perusahaan itu juga pasti akan meningkat. Yang ketiga adalah mensejahterakan stakeholder, yaitu tentang bagaimana meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesejahteraan semua pemangku kepentingan. Yang selanjutnya adalah tujuan meningkatkan citra perusahaan, adalah mengubah pandangan atau image masyarakat agar memperoleh kepercayaan yang berkepanjangan. Yang terakhir adalah tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah perlindungan nasabah, yaitu bahwa produk yang ditawarkan harus menjamin keamanan nasabah. Yang kedua adalah diharapkan bank tidak mengakibatkan polusi atau polusi yang dihasilkan dapat dikendalikan. Yang ketiga adalah reinvest profit. Perlunya melakukan investasi laba ke dunia pendidikan ataupun pendukungan terhadap pelestarian lingkungan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy Alkhori Aji, NIM 12401183231. Saya akan menjelaskan tujuan manajemen keuangan. Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, semua pihak yang terlibat dalam organisasi, baik Departemen Keuangan, Produksi, Pemasaran, maupun sumber daya manusia harus bekerja sama. Tanpa kerjasama yang baik, tentu sulit untuk mencapai tujuan perusahaan seperti yang diharapkan. Sebagai ujung tombak untuk mencapai tujuan perusahaan, maka Departemen Keuanganlah yang paling berkepentingan terhadap pengelolaan keuangan perusahaan dan memiliki tugas-tugas yang cukup berat. Dalam praktiknya, untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen keuangan memiliki tujuan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, profit risk approach. Dalam hal ini, manajer keuangan tidak hanya sekedar mengejar maksimalisasi profit, akan tetapi juga harus mempertimbangkan risiko yang bakal dihadapi. Bukan tidak mungkin harapan profit yang besar tidak tercapai akibat risiko yang dihadapi juga besar. Di samping itu, manajer keuangan juga harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang dijalankan. Kemudian, seorang manajer keuangan dalam menjalankan profit aktivitasnya harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Secara garis besar, profit risk approach terdiri dari yang pertama,
maksimalisasi profit, yang kedua minimal risk, dan yang ketiga maintain control, dan yang keempat active flexibility. Untuk yang kedua, liquidity and profitability merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana seseorang manajemen keuangan mengelola likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Dalam hal likuiditas, manajer keuangan harus sanggup untuk menyediakan dana untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo secara tepat waktu. Kemudian, manajer keuangan juga dituntut untuk memanage keuangan perusahaan sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Manajer keuangan juga dituntut untuk mampu mengelola dana yang dimiliki termasuk pencairan dana serta mampu mengelola aset perusahaan sehingga terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang manajer keuangan juga perlu memperhatikan berbagai perbedaan antara sudut pandang antara keuangan dan akuntansi dan faktor inflasi. Hal ini penting sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan. Perbedaan pandangan antara keuangan dan akuntansi disebabkan adanya yang pertama, terdapat perbedaan sudut pandang dalam penentuan metode yang diterapkan. Yang kedua, faktor inflasi. Karena inflasi akan mempengaruhi berbagai aspek yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Yang selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Departemen Keuangan memiliki banyak tugas agar mencapai sasarannya. Tugas atau kewajiban ini kemudian dituangkan dalam berbagai kegiatan yang harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dikendalikan sehingga dapat memuluskan pencapaian manajer keuangan atau direktur keuangan sebagai pimpinan tertinggi di tujuan tersebut. Semua tugas ini lebih banyak menjadi tanggung jawab Departemen Keuangan. Secara umum, aktivitas manajer keuangan adalah yang pertama, meramalkan dan merencanakan keuangan. Artinya, seorang manajer keuangan harus mampu berinteraksi dengan eksekutif dan lain bersama-sama merencanakan kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk ke depan. Yang kedua, keputusan permodalan, investasi, dan pertumbuhan. Manajer keuangan dituntut untuk mampu menghimpun dana dan dibutuhkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang ketiga, melakukan pengendalian. Dalam perjalanannya, bisa saja aktivitas perusahaan menyimpang dari hal yang sudah direncanakan sebelumnya, baik disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitasnya, manajer keuangan dituntut untuk mampu berinteraksi dengan eksekutif lain dalam menjalankan operasi perusahaan secara efisien, sehingga apabila terjadi penyimpangan masing-masing pihak dapat pengendalian ke arah seperti yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, hubungan dengan pasar modal. Kebutuhan akan modal dapat dicari dari berbagai alternatif sumber dana dan salah satu adalah dari pasar modal. Agar manajer keuangan dapat menjalankan tugas seperti di atas, maka harus membagi fungsi keuangan yang ada dalam perusahaan. Dalam praktiknya, fungsi keuangan perusahaan dibagi ke dua hal. Yang pertama, bendahara. Yang kedua, administrasi dan accounting. Dalam menjalankan kegiatannya, bendahara juga memiliki sejumlah tugas, di mana masing-masing tugas harus menjalankan secara disiplin agar tidak terjadi penyimpangan. Tugas bendahara antara lain bertanggung jawab dalam bidang seperti penerimaan dana, penyimpanan dana, menyampaikan laporan kas, mengelola kredit, pembagian dividen, menjalin hubungan dengan berbagai pihak, mengelola asuransi, mengelola dana pensiun. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab yang diemban administrasi dan accounting. Fungsi utama administrasi dan accounting adalah pendataan dan pelaporan informasi keuangan yang menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, menyiapkan dan menyampaikan anggaran. Yang kedua, pemrosesan data akuntansi. Yang ketiga, penyampaian laporan keuangan.
dan yang keempat daftar gaji, yang selanjutnya pajak, dan yang terakhir audit internal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.